semuanya, kita bertemu lagi bersama Miss Dinda dalam pembelajaran PPKN. Dan hari ini adalah video untuk pertemuan minggu ketiga after mid semester. Nah, materi pembahasannya masih sama seperti materi yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang sistem peradilan hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dan topik kita untuk pertemuan kali ini adalah tentang sistem hukum nasional. Pastikan kalian tetap menyaksikan videonya sampai selesai, karena nanti di akhir video Miss juga akan menjabarkan beberapa poin tentang tugas keterampilan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hukum, khususnya tentang klasifikasi ataupun pembagian dari hukum itu. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas poin yang kedua untuk materi ini, yaitu tentang sistem hukum nasional. Hukum memiliki struktur yang pada dasarnya tidak dapat dirasakan eksistensinya jika tidak didukung oleh budaya masyarakat. Artinya, hukum pada dasarnya berperan baik apabila terdapat hubungan kerjasama atau substansi yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat itu. Nah, pada dasarnya struktur ini didukung oleh adanya peraturan yang telah dibuat oleh masing-masing pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Nah, mengacu tentang pembahasan sistem hukum nasional ini, ada dua sistem hukum yang berlaku di dunia. Yang pertama itu adalah civil law, dan yang kedua itu adalah common law. Nah, pada dasarnya Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum civil law. Nah, seperti apa pembahasan tentang civil law yang berlaku di Indonesia? Berikut penjabarannya. Pada dasarnya Indonesia menganut sistem hukum civil law, artinya putusan pengadilan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ciri-ciri dari sistem hukum civil law ini ada 3. Di antaranya yang pertama, adanya sistem kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat dengan presiden sehingga UU menjadi rujukan utama. Dan yang ketiga, sistem hukum bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial artinya adalah hakim memiliki peran besar dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia. Pengertian dari civil law sendiri berdasarkan ciri-ciri tersebut artinya adalah sistem yang menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Sedangkan perbedaannya dengan common law adalah common law merupakan hukum yang didasarkan pada jurisprudensi atau yang biasa disebut sebagai keputusan hakim. Pada dasarnya, sistem hukum yang menganut common law ini tidak terlalu didasarkan di dalam kehidupan hukum Indonesia, sebab pada dasarnya hukum Indonesia lebih merujuk kepada hukum publik dan hukum privat. Poin yang mau dibahas pertama dalam sistem hukum nasional adalah lahirnya tata hukum. Pada dasarnya, di masa penjajahan Belanda, penduduk asli Indonesia telah mempunyai tata hukum sendiri yang berbeda dengan tata hukum Belanda, baik itu hukum adat maupun hukum Islam. Akan tetapi, kedatangan Belanda membawa pengaruh terhadap hukum di Indonesia. Belanda yang datang menguasai berbagai wilayah Indonesia turut membawa serta ketentuan hukum yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara jajahannya. Perkembangan tata hukum Indonesia pun mengalami perubahan seiring pengaruh dari penjajahan Belanda tersebut. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan Jepang, tata hukum yang berlaku di Indonesia adalah seluruh hukum yang sebelumnya berlaku pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia, antara lain ketentuan tentang hukum pidana, perdata, dan hukum dagang yang telah dikodifikasi serta susunan peradilannya sudah disesuaikan dengan pemerintahan Jepang pada masa itu. Peristiwa kekalahan Jepang atas sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk segera menyusun kemerdekaan.
Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia bebas mengambil sikap untuk menentukan sendiri nasib bangsanya, termasuk untuk mengatur, menyusun, serta menetapkan tata hukumnya sendiri dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan ada dua hal. Yang pertama, tata hukum ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dan yang kedua, tata hukum terdiri atas aturan yang disusun sedemikian rupa dan saling berhubungan. Sebagai contoh, hukum pidana pada dasarnya saling berhubungan dengan hukum acara pidana. Keduanya saling menentukan satu sama lain, di mana hukum pidana tidak dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana, dan sebaliknya, hukum acara pidana tidak dapat difungsikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagian yang kedua, yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan atau biasa disebut Perpu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan ini sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011 dibagi menjadi 7 bagian, diantaranya yang pertama adalah UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar atau disebut dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. UUD NRI tahun 1945 telah mengalami 4 rangkaian amandemen. Perubahan tersebut mengakibatkan adanya penambahan maupun penghapusan pasal dalam UUD NRI 1945 dan merupakan ketentuan perubahan yang diatur dalam bab 16 UUD NRI tahun 1945 tersebut. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR. Putusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Kedudukan ketetapan MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar memang menjadi salah satu produk hukum yang berada setingkat dengan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut mengacu pada kewenangan dan kedudukan MPR sebagai lembaga perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang mulai berlaku berdasarkan fikti, artinya setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang, sehingga setiap orang tidak boleh membela diri dengan alasan karena belum mengetahui undang-undang tersebut. Nah, undang-undang ini bisa saja tidak berlaku lagi apabila telah memenuhi syarat, di antaranya yang pertama, kalau undang-undang itu jangka waktunya memang sudah habis. Yang kedua, kalau keadaan atau objek yang diatur oleh undang-undang itu juga sudah habis. Yang ketiga, jika undang-undang itu telah secara tegas dicabut oleh pembentuk atau instansi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, jika dikeluarkan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang terdahulu atau undang-undang yang sudah pernah berlaku. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden hanya untuk melaksanakan undang-undang. Tidak ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, artinya peraturan pemerintah harus berkaitan satu dengan yang lain. Yang kelima adalah peraturan presiden atau biasa disebut dengan Perpres. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi.
Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Artinya, jika terjadi pergantian gubernur, bukan berarti perda yang telah dibentuk masa kepemimpinan atau masa berlakunya habis ya. Namun, suatu perda bisa saja tidak berlaku jika dinyatakan tidak lagi digunakan ataupun dicabut oleh lembaga berwenang yang lebih tinggi. Dalam hal ini bisa saja dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Nah, peraturan daerah kabupaten atau kota ini pada dasarnya tidak subordinat terhadap perda provinsi. Artinya, ketentuan dari peraturan daerah kabupaten atau kota diatur kebijakannya oleh masing-masing wilayah kabupaten atau kota itu sendiri. Nah, untuk tugas keterampilan minggu ini, kalian akan membuat sebuah video berdurasi kurang dari 1 menit atau maksimal 1 menit yang nantinya akan kalian upload pada YouTube. Dan seperti apa ketentuan video yang harus kalian buat, silakan disimak dan dibaca di Edmodo yang akan share ya. Serta kumpulkan tepat waktu. Dan jangan lupa, setiap video kalian harus buat rangkuman seperti biasa ya, karena nanti rangkuman itu akan dikumpulkan minggu sebelum small test. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.